Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1285. Pada saat yang sama, pandangan Luo Xiu tertuju pada seorang wanita berbaju hijau yang duduk di samping Lu Mengyao. Wanita itu mengenakan kerudung tipis di wajahnya, dan ketika Luo Xiu melihatnya untuk pertama kali, ia seolah menatap luasnya galaksi dan semesta, kedalaman yang tak terukur. Dalam sekejap, Luo Xiu pun langsung bisa memastikan bahwa wanita berbaju hijau inilah sosok kuat misterius yang keluar dari Menara Pedang. Dengan mempertimbangkan warisan dari Menara Pedang Langit selama ini, jelas mustahil Lu Mengyao bisa berkembang secepat itu tanpa campur tangan pihak luar, dan kehadiran wanita ini pasti erat kaitannya dengan lompatan kekuatannya. Luo Xiu teringat bahwa dulu hanya dengan menyapukan kesadarannya sekilas saja, dirinya langsung dilindas abis oleh kekuatan spiritual wanita ini, maka kini ia pun hanya melirik sekilas dari ujung matanya lalu segera mengalihkan pandangan. Ia berpura-pura santai, berjalan menuju tempat kosong di samping Zun Zilinghu, lalu duduk dan mengobrol seadanya. Tak lama berselang, seorang pria parubaya berbaju putih muncul di tengah aula utama, menyapu ruangan dengan pandangan ramah, lalu memberi salam dengan kedua tangan mengepal ke semua yang hadir. Pertama-tama, selamat datang kepada para tamu yang telah hadir dalam bursa perdagangan kali ini. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimat pertamanya, terdengar satu dengusan dingin yang langsung memotong ucapannya. Semua orang pun menoleh ke arah datangnya suara itu, dan mendapati bahwa wanita berjubah hijau dengan kerudung di wajah itu yang telah melakukannya. Orang-orang yang duduk di sini semuanya adalah Supreme atau bahkan penguasa Dao, maka meski pria parubaya itu mengernyit, ia tetap menjaga sikap hormat dan berkata, apakah ada hal yang ingin Anda sampaikan, rekan Daois? Perlu saya sampaikan bahwa bursa ini diadakan atas nama Klan Langit. Kalimat itu jelas mengandung nada peringatan maksudnya, acara ini diselenggarakan oleh Klan Langit yang dipimpin langsung oleh penguasa Dao sejati Tianchu, dan menyinggung mereka bukanlah tindakan bijak, bahkan bagi para penguasa Dao sekalipun. Namun di luar dugaan semua orang, wanita berjubah hijau itu kembali mendengus dingin, lalu berkata datar, kau, Supreme kelas menengah, pantas memanggilku, rekan Daois. Dan soal Klan Langit yang kalian banggakan itu, aku tidak menganggap mereka penting. Jika tadi ia memotong kalimat pembukaan adalah sebuah bentuk kurang ajar, maka ucapannya kali ini benar-benar seperti menamparkan wajah bukan hanya wajah pria parubaya itu, tetapi juga menamparkan Klan Langit hingga berbunyi keras. Dengan status Klan Langit di benua langit dan bintang ini, bagaimana mungkin mereka bisa mentoleransi ucapan semacam itu? Berani sekali, kau datang ke sini hanya untuk mencari masalah, bukan? Seru dua Supreme dari Klan Langit yang langsung bangkit berdiri. Tanpa ragu, keduanya langsung menyerang, dan serangan mereka sangat tajam, jelas tidak menyisakan ampun. Luo Xiu yang menyaksikan hal ini tahu bahwa dua Supreme itu akan celaka. Wanita berjubah hijau itu jelas memiliki kekuatan di atas penguasa Dao, dan dengan sikapnya yang begitu arogan, sudah pasti ia tidak akan menahan diri. Boom! Sebuah cahaya pedang yang menyilaukan meledak. Bahkan Luo Xiu dan yang lain pun tak bisa melihat bagaimana tepatnya wanita itu bergerak, yang mereka lihat hanyalah kilatan cahaya pedang yang menyapu seluruh ruangan. Kedua Supreme dari Klan Langit langsung lenyap tanpa jejak, seperti terhapus dari eksistensi. Tingkat penguasa Dao. Dalam sekejap, wajah semua orang di ruangan itu berubah. Hanya seorang penguasa Dao sejati yang mampu membunuh dua Supreme dalam sekejap tanpa menyisakan abu sekalipun. Keheningan pun menyelimuti seluruh aula. Tak ada yang menyangka bursa yang seharusnya menjadi tempat damai untuk berdagang justru langsung diwarnai tragedi sebelum acara benar-benar dimulai. Di antara semua orang di sana, hanya Lu Mengyao yang terlihat tetap tenang. Ia memandangi wajah-wajah tercengang para praktisi bela diri itu lalu menggeleng perlahan. Ia tahu, jika orang-orang ini membuat wanita di sampingnya merasa terganggu, bursa ini kemungkinan besar akan berakhir dengan lautan darah. Tiba-tiba, ekspresi wajah Lu Mengyao berubah sedikit, karena di tengah aula, ia melihat seorang pemuda berpakaian hitam. Meski wajah pemuda itu tidak ia kenal, entah kenapa, ia merasakan aura yang sangat familiar darinya. Dan yang membuat hatinya bergetar, tepat saat ia menatap pemuda itu, mata mereka bertemu. Hanya satu tatapan itu saja sudah cukup membuat jantung Lu Mengyao bergetar hebat. Luo Xiu, itu kamu. Bibirnya bergerak perlahan, nyaris mengucapkannya. Tatapan tadi begitu mirip, hingga ia hampir yakin bahwa Luo Xiu benar-benar muncul di hadapannya. Tapi akhirnya ia memilih untuk tidak memanggil, tak juga beratnya ia mengira itu hanya perasaannya saja. Mana mungkin Luo Xiu benar-benar ada di tempat ini? Namun dari sorot mata Lu Mengyao yang ragu-ragu, Luo Xiu tahu bahwa ia sudah dikenali, meski belum sepenuhnya yakin. Dari situ,
Luo Xiu bisa menyimpulkan bahwa ingatan dan emosi Lu Mengyao kemungkinan besar telah pulih sepenuhnya. Ia ingat dulu saat menyelami kesadaran Lu Mengyao, ia menemukan beberapa segel yang menahan ingatan dan perasaannya. Itulah sebabnya Luo Xiu memilih untuk menunggu hingga mencapai tingkat supreme sebelum datang ke alam surga karena hanya dengan kekuatan itu ia merasa yakin bisa membuka segel tersebut. Tapi sekarang, tampaknya wanita berjubah hijau itu sudah lebih dulu membantu membebaskan segel itu. Luo Xiu yang semula bingung siapa yang memasang segel tersebut, kini hatinya mulai dingin, pikirannya tertuju pada Tuan Pedang Wuxiang dari Menara Pedang Langit. Teknik pedang yang dianut Menara Pedang Langit memang telah menyimpang, mereka mengajarkan untuk menjadi seperti senjata, dingin dan tak berperasaan, membuang seluruh emosi manusia demi kekuatan. Cara seperti itu mungkin memang bisa membuat seseorang menjadi kuat, tapi jika seseorang kehilangan emosinya, apakah ia masih bisa disebut manusia seutuhnya? Di kehidupan sebelumnya, Luo Xiu yang dikenal sebagai Taisang King pernah memutus 7 emosi dan 6 nafsu demi mengejar Dao, tampaknya seperti pengejaran tertinggi dalam dunia bela diri, tapi sebenarnya adalah jalan yang salah. Sebab segala sesuatu di alam semesta ini mungkin bisa dihitung dan ditentukan, namun emosi adalah satu-satunya hal yang tidak bisa diprediksi. Dan dalam banyak keadaan, kekuatan yang timbul dari emosi bahkan bisa melampaui kekuatan bela diri yang diperoleh melalui latihan. Saat ini Luo Xiu mulai merasa sedikit menyesal telah begitu saja melepaskan Tuan Pedang Wuxiang, andai sejak awal ia menyadari hal ini, setidaknya ia pasti akan menghancurkan kultivasi wanita itu meski tidak membunuhnya. Sekarang, dengan menggunakan teknik Dewa Perubahan, Luo Xiu telah mengubah wujud dan auranya, sehingga sangat wajar jika Lu Mengyao tidak mengenalinya. Selama ia yakin Lu Mengyao dalam keadaan aman, Luo Xiu pun tidak terburu-buru mengungkapkan identitasnya. Keheningan menyelimuti seluruh aula untuk beberapa saat, hingga wanita berjubah hijau itu mengetukkan jari ramping seputih gioknya ke meja di depannya. Suaranya terdengar bagaikan melodi surgawi, "Aku sangat sibuk, jadi sebaiknya bursa perdagangan ini segera dimulai." Sikapnya tetap congkak dan semena-mena, seolah dialah tuan rumah sesungguhnya. Apapun yang ia katakan, itulah yang harus terjadi. Meski para hadirin jelas merasa sangat terganggu, tak satu pun dari mereka berani mengutarakan kekesalannya. Orang yang berani membunuh Supreme dari klan langit secara terang-terangan bukanlah seseorang yang bisa ditantang sembarangan. Kalau begitu, mari kita mulai saja. Tiba-tiba terdengar suara dari sosok tua yang entah sejak kapan telah muncul di tengah aula, dan pria parubaya berjubah putih yang sebelumnya hendak memimpin acara segera mundur dengan hormat setelah diperintah oleh orang tua itu. Orang tua berjubah putih itu berdiri tanpa menunjukkan sedikit pun aura, namun hanya dengan berdiri tenang di sana, ia mampu menumbuhkan rasa hormat mendalam di hati siapapun yang melihatnya. "Kalau rekan Daois begitu sibuk, bagaimana kalau Anda yang memulai bursa ini terlebih dahulu?" ucapnya sambil duduk perlahan di kursinya dan memandang wanita berjubah hijau yang mengenakan kerudung. "Kultivasi penguasa Dao sejati dalam 100 tahun terakhir. Yah, masih cukup pantas menyebutku rekan Daois," sahut wanita itu ringan tanpa menoleh. Ucapannya seketika mengguncang seluruh aula, tidak ada yang berani bersuara, tetapi dari wajah-wajah mereka saja terlihat betapa mereka terkejut luar biasa. Siapapun yang telah mencapai tingkat supreme bukanlah orang bodoh, mereka semua paham bahwa orang tua berjubah putih itu adalah penguasa Dao sejati Tianchu. Di seluruh 3 alam, jumlah penguasa Dao sejati bisa dihitung dengan jari, dan di alam surga, hanya ada satu, Tianzu, penguasa Dao sejati Tianchu. Yang membuat semua orang nyaris kehilangan nalar adalah kenyataan bahwa wanita berjubah hijau itu berani mengatakan bahwa penguasa Dao sejati Tianchu hanya cukup pantas menyapanya dengan sebutan rekan Daois, dan itu pun hanya berlaku dalam 100 tahun. Artinya, dalam 100 tahun lagi, bahkan penguasa Dao sejati Tianchu pun tidak lagi layak menyapanya demikian. Tianchu sendiri telah hidup sejak era Dayan dan telah melihat berbagai macam tokoh luar biasa, namun baru kali ini ia menjumpai seseorang seperti wanita ini. Namun, usia dan pengalaman telah membentuk ketenangan batinnya, sehingga ia hanya menjawab datar, "Silakan, rekan Daois." Wanita itu tidak peduli bagaimana orang lain memandangnya, ia hanya mengangguk pelan, lalu mengangkat tangannya, dan sebuah pedang kecil sepanjang 3 inci muncul melayang di udara, memancarkan cahaya berlapis warna bat kristal berkilau. Pedang ini adalah pedang kaca pelangi, sebuah senjata abadi kelas atas. Aku hanya akan menukarnya dengan satu jenis ramuan abadi, yaitu bunga Shenluo Tianyuan. Begitu kalimat itu selesai diucapkan, seluruh aula terdiam membelalak, dan tatapan semua orang tertuju pada pedang itu. Setiap mata dipenuhi hasrat yang menyala. Sepanjang sejarah, memang pernah ditemukan beberapa peninggalan kuno terkait para abadi, dan bahkan beberapa senjata abadi pun pernah muncul di dunia, tapi senjata abadi kelas atas adalah sesuatu yang tergolong mitos. Bahkan penguasa Dao sejati Tianchu pun tidak bisa menahan ketertarikan sebab nilai sebuah senjata abadi kelas atas bahkan melebihi harta asal. Meski harta asal punya potensi besar, tetap saja secara kekuatan langsung masih kalah dari senjata abadi. Sebagai seseorang yang telah hidup begitu lama, penguasa Dao sejati Tianchu hanya memiliki satu senjata abadi kelas menengah,
dan hanya pernah melihat senjata abadi kelas atas saat mendengarkan khotbah dari Raja Abadi, tanpa pernah memilikinya. Luo Xiu juga sangat terkejut meskipun ia termasuk orang yang sering mendapat keberuntungan luar biasa, ia hanya memiliki sebuah botol api abadi kelas rendah, dan itu pun tidak sebanding dengan pedang ini. Ia tidak tahu pasti tingkat ramuan Tianyuan Shen Luo, tapi jika wanita itu sampai menawarkan senjata abadi kelas atas sebagai gantinya, maka bisa dipastikan ramuan itu sangat luar biasa. Para Supreme yang hadir tentu tidak mungkin memiliki ramuan seperti itu, dan Luo Xiu sendiri juga tidak mungkin menyerahkan akar abadi air api miliknya yang akan digunakan untuk menembus batas kultivasi. Maka yang memiliki kemungkinan hanya para penguasa Dao yang hadir, termasuk penguasa Dao sejati Tianchu. Namun ruangan itu tetap sunyi lama sekali, tampaknya tidak ada yang tahu apa itu bunga Tianyuan Shen Luo, atau jika pun tahu, mereka tidak memilikinya. Wanita berjubah hijau itu tetap diam tanpa bicara, dan tidak satu pun berani menggunakan kekuatan spiritual untuk menyelidiki dirinya. Luo Xiu bisa merasakan bahwa wanita itu pasti kecewa. Ia pun mengangkat tangannya dan menyimpan kembali pedang kaca pelangi itu, lalu bangkit dan hendak pergi tanpa sepatah kata pun bahkan tak memberi salam pada penguasa Dao sejati Tianchu, yang menunjukkan betapa ia benar-benar tidak menganggap siapapun penting. Tunggu, tiba-tiba penguasa Dao sejati Tianchu membuka suara, membuat wanita itu berhenti melangkah. Jika kau benar-benar membutuhkan bunga Tianyuan Shen Luo, aku memang tidak memilikinya. Tapi aku tahu di mana kau bisa menemukannya, ucapnya tenang. Bersambung.